Halo teman-teman Awan Muncul Gatot, jangan lupa like, subscribe Awan Muncul Gatot. Yang udah like, subscribe Awan Muncul Gatot, terima kasih banyak. Oke. Nah, teman-teman, ya kan. Ini kan sekarang lagi rame nih karena timnas Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia, padahal udah di depan mata 2 langkah lagi nih teman-teman. Terus juga gue nih ya kan mendukung nih Patrick Kluivert, ya kan dipecat. Gua dukung banget tuh. Karena kenapa? Kemarin gua pikir nih, pemikiran gua dan analisa gue ya. Gua pikir tuh strategi yang kemarin kalah sama Arab tuh mungkin dengan memikirkan kondisi pemain timnas, ya kan, kayak Ole Romney cedera, Kelvin Verdong cedera gitu ya kan. Pokoknya banyak yang cedera itu. Gue pikir kemarin kita kalah gitu ya kan. Gue pikir tuh kekalahan timnas Indonesia sama Arab ya kan. Gue pikir Patrick Kluivert itu ya kan ada strategi atau nanti begitu lawan Irak habis-habisan, ya kan. Ternyata nih teman-teman Awan Muncul Gatot, ya kan, ketika lawan Irak itu juga masih ada perdebatan gitu kan antara Alex Pastur sama Patrick Kluivert gitu. Nah, ya kan, nggak hanya lawan Irak aja sih perdebatan itu terjadi, ngelawan Arab juga terjadi. Kesalahannya kan salah masang pemain nih, ya kan. Nah, gua pikir itu strateginya Patrick Kluivert. Ternyata gua salah analisa, ya kan. Walaupun Indonesia ya kan menang dalam posisi ya kan atau mendominasi dalam laga Irak nih teman-teman, ya kan, jauh lah permainannya sama lawan Arab ya kan. Tetapi di sini yang gue seselin Justin Hubner kagak main gitu. Dan juga kan lu tahu sendirilah ya kan, ketika oleh Romney di tackle ya kan nggak dikasih kartu merah, harusnya tuh kartu merah gitu. Nah, wasit banyak banget merugikan pemain-pemain kita nih. Masa sih kartu merah untuk pemain Irak kemarin ya kan, kartu merah ya kan. Nah, situ kan jelas-jelas tuh di dalam kotak penalti ya kan, kenapa kagak penalti ya kan, gua bingung tuh ya kan. Nah, kemarin aja tuh Yakub Sayuri cuman narik aja dikasih penalti. Lah ini ya kan nyikut ya kan, mukanya Kevin Dick kesikut ya kan, kagak penalti. Aduh, nyesek banget kan tuh di situ ya kan. Nah, makanya bagaimana ya? Kita kan baru pertama kali nih ya kan sampai round 4. Ya kan, baru tahu ya kan, bukan baru tahu. Nah, ini pengalaman yang sangat berharga banget ketika menghadapi lawan-lawan dari Timur Tengah. Gaya mainnya kayak gimana nih ya kan. Terus juga emang kan kemarin gue udah bilang pernyataan Kelvin Verdong kan tuh bener kan, kita dirugikan, timnas kita tuh dirugikan, itu bener kenyataan. Oke, seharusnya kalau di round 4 ini ya kan aturan FIFA tuh ya kan mainnya di tempat yang netral gitu. Jadi kita jangan bully pemain kita, jangan ya kan. Bersakit-sakit dahulu ya kan, berenang ke tepian ya kan. Semoga nih dengan kekalahan ini ya kan, semoga nih di 2027, di 2030 ya kan timnas Indonesia bangkit, pemainnya bangkit gitu. Oke. Nah, terus kalau misalnya pemainnya ntar
4 tahun lagi di 2030 daripada tua lah, kan masih ada regenerasi. Lu lihat aja U17 tuh, U17 yang dilatih sama coach Nova kan tuh udah bagus banget tuh, ya kan. Nah, makanya nih semua pada teriak Patrick Kluivert dipecat. Gue setuju banget kalau hal itu. Tapi apakah PSSI nih mau mendengarkan? Nah, itu masalahnya. Lu udah ngoceh-ngoceh, ya kan, Patrick Kluivert dipecat. Apakah Pak Erick Thohir sebagai ketua umum PSSI mau mendengarkan, ya kan, saran-saran dari supporter timnas Indonesia itu? Nah, gue juga kecewa, ya kan, timnas tuh kalah. Tapi ya kan, gue sama pemain timnas itu harus kita apresiasi, teman-teman, ya kan, karena memang berjuang mati-matian, apalagi sampai nangis. Gue juga nangis kemarin tuh nonton, ya kan, sedih banget gitu, ya kan. Berapa tahun loh, ya kan. Jangan juga kita melupakan pelatih yang lama kayak coach Sintayong, ya kan. Nah, itu kan dalam hal ini Coach Sintayong itu kan berjuang juga gitu kan, sampai terakhir, ya kan, di round 3 kita peringkatnya ketiga loh. Tahu-tahu Sintayong dipecat, ya kan. Nah, penjelasan Sintayong sendiri, ya kan, Sintayong juga bingung kenapa dipecat, salahnya apa. Itu yang jadi beban dari Sintayong tuh, gitu. Sedangkan Pak Erick Thohir nggak pernah menjelaskan kenapa Sintayong dipecat, begitu kan. Nah, dengan di situ mohon maaf aja nih Pak Erick Thohir, ya kan. Pak Erick Thohir, ya kan, memberikan, ya kan, statement, ya kan, kalau kita mau masuk Piala Dunia, mimpi yang besar, kita harus siap kecewa. Permasalahannya gini, Pak, bukan masalah kita kecewa atau tidak kecewa, Pak, ya kan. Kita di sini itu bingung, Pak, sebagai, ya kan, pendukung timnas Indonesia. Nah, saya juga sebagai rakyat Indonesia sangat kecewa dengan Bapak. Keputusan Bapak tiba-tiba memecat Sintayong. Bukan karena saya pecinta Sintayong, bukan karena hal itu, Pak. Saya bingung aja, apa alasan Bapak itu kemarin-kemarin memecat Sintayong, sedangkan Sintayong aja nggak pernah ngomong di publik. Ketika di Korea, Sintayong sama JJ, baru Sintayong tuh sampai demi Allah tuh, ibarat kata kalau agama Islam ya, demi Tuhan saya siap mati, kata Sintayong. Salah saya apa? Toto pagi-pagi kok ada pemutusan kontrak, salahnya di mana? Sebabnya apa? Kok bisa dipecat? Begitu. Nah, Sintayong di situ klarifikasi tuh, Pak Erick Thohir. Sintayong klarifikasi, kan dari Bapak sendiri, ya kan, di U20 apa U23 itu tidak ada targetnya adalah Piala Dunia. Kenapa tiba-tiba Sintayong itu dipecat? Padahal pada saat itu kondisi timnas Indonesia menempati posisi di peringkat ketiga itu di round 3 atau dipecat. Tapi Pak, keputusan Pak Erick Thohir ini memecat Sintayong, Pak, mendatangkan Patrick Kluivert, ya kan, kenyataannya, Pak, ya kan, keputusan Bapak ini, Pak, ya kan, kalau dibandingkan dengan era-era Sintayong, timnas Indonesia itu rankingnya jadi ranking 4. Begitu, Pak. Nah, kita juga kemarin menang sama Cina, ya kan, menang tipis. Apalagi ngelawan Australia, Pak. Australia dibantai itu habis-habisan kemarin, skornya gede banget. Itu kalau cerita kemarin-kemarin, Pak. Nah, saya tahu, Pak, program Ketua Umum PSSI atau Federasi Sepak Bola Indonesia dalam jangka waktu panjang. Tapi yang saya seselin, kenapa Pak Erick Thohir itu memecat Sintayong dengan, ya kan, tidak memberikan alasan. Apa salah Sintayong itu? Dan itu juga nanggung banget gitu kan. Kecuali nih, Pak, mohon maaf aja, Pak,
Nih saya mengkritik Bapak sesuai dengan arahan Bapak nih, Pak Erick Thohir. Bapak kan bilang jangan menghujat pemain, ya kan? Mengkritik saya. Saya tidak menghujat Bapak, tapi mengkritik, Pak. Boleh dong saya kritik sebagai penonton, sebagai pendukung timnas Indonesia, Pak. Karena kenapa, Pak? Dari dulu timnas Indonesia itu, ya kan, kalahnya parah banget. Tapi di era-era Sintayong, walaupun kalah nggak banyak, Pak, ya kan, masih ada perlawanan gitu. Nah, mau sampai kapan, Pak? Ini mau sampai kapan kita nungguin terus? Kita sabar terus, Pak. Ya kan, ada proses evaluasi. Mau sampai kapan, Pak, permasalahannya, Pak? Gitu. Karena apa? Ketika Pak Erick Thohir kemarin, ya kan, U20 ya, apa U23 lah kemarin tuh, ya kan, Gerald Van den Boek itu gagal memberikan kemenangan, Pak, ya kan, pada timnas U20 apa U23 itu yang kemarin kan. Nah, itulah, Pak, gitu kan, itu juga kan gagal. Nah, kemarin juga laga uji coba Coach Indra nih, ya kan, Pak, sama India kalah juga, Pak. U20 apa 23 lah pokoknya. Nah, sekarang timnas senior, Pak, kalah juga, Pak, lawan Arab kalah, lawan Irak kalah. Kan Bapak bilang, ya kan, yang Bapak datangkan ini pelatih yang terbaik. Pada kenyataannya nggak sesuai dengan harapan masyarakat Indonesia. 280 juta rakyat Indonesia berharap timnas itu lolos gitu, Pak. Kenyataannya enggak, berarti kan kita kena PHP sama Pak Erick Thohir gitu nih, Pak. Nah, yang ini mah unek-unek saya aja, Pak, ya. Yang saya nggak habis pikir nih, Pak, apa langkah selanjutnya Bapak nih nanti ke depannya nih, ya kan, setelah Patrick Kluivert itu gagal membawa timnas senior Indonesia ke Piala Dunia. Melakukan evaluasi, kita nunggu lagi dong, Pak. Kalau nanti hasilnya jelek, hasilnya nggak bagus, bukan masalah saya nggak optimis. Kita realita aja, fakta yang ada gitu, Pak, ya kan. Nah, kemarin kan Bapak kan yakin banget tuh, ya kan, kasih kesempatan. Iya, itu kan udah dikasih kesempatan, tapi pada saat pemasangan pemain yang dipegang era Patrick Kluivert itu, Pak, itu kualitasnya itu sangat bagus banget dibandingkan dengan era-era Sintayong. Sampai Sintayong, Pak, mau loh, Pak, bersedia balik ke timnas lagi, tapi dengan catatan adalah persyaratan yang diajukan sama Sintayong gitu loh, Pak. Nah, ini masalahnya kita nih, Pak, sebagai pendukung timnas, Pak, 287 juta. 287, pokoknya masyarakat Indonesia nih, Pak, semua, Pak, berharap Indonesia itu lolos, Pak. Tapi dengan keputusan Bapak ini, ya kan, hasilnya sangatlah mengecewakan. Jadi, apakah Bapak Erick Thohir sebagai Ketua Umum akan melanjutkan? Apakah kita sebagai pendukung timnas, sebagai masyarakat, sebagai rakyat Indonesia akan percaya dengan program jangka panjang Bapak? Sedangkan ketika Bapak mengambil keputusan, ya kan, mendatangkan Patrick Kluivert, itu permainan Indonesia hancur, nggak ada perubahan yang sangat signifikan. Menangnya juga menang tipis, Pak. Malah justru kita ini enakan zaman Sintayong ngelihatnya, ya kan. Semua dapat chemistry-nya, sampai pemain kayak Ragnar Uratmangun, ya kan, Tom Hey,
itu bingung kenapa ya kan. Ini cerita kemarin ya Pak, kenapa kok Sintayong itu dipecat gitu. Nah inilah Pak Erick Thohir, tolong Pak pikirkan 287 juta ya kan rakyat Indonesia Pak gitu. Kalau menurut saya nih Pak, udah Pak, Bapak mendingan konsentrasi aja jadi Menpora aja Pak. Udah Pak, lepas Bapak udah ya kan, Bapak mundur aja dari Ketua Umum PSSI Pak gitu. Kalau saya saran mah Pak ya, mendingan Kang Deddy Mulyadi aja Pak jadi Ketua Umum PSSI Pak gitu. Jadi walaupun Pak saya nih Pak sangat kecewa loh Pak. Di awal-awal saya berharap loh Pak. Harapan saya besar banget, menaruh harapan besar loh Pak sama Pak Erick Thohir loh Pak. Karena kenapa? Ketika Sintayong sama Pak Erick Thohir itu kerjasama itu bagus banget. Tapi saya agak kecewa Sintayong itu dipecat Pak. Gitu. Dan kekhawatiran saya Pak, kekhawatiran saya ketika Sintayong dipecat, kejadian pelatih yang Bapak bawa tidak lebih baik dari Sintayong Pak. Kacau, kacau, kacau. Nah ini mah cuman kritik saran saya ke Pak Erick Thohir. Unek-unek saya Pak, karena timnas Indonesia nggak lolos Piala Dunia. Itu aja Pak. Like, subscribe, on Muncul Gatot.